bapaknya. Please, lu kemana aja, please? Muter-muter aja lo. Iya nih, gue muter-muter aja keliling dunia. Lu ketemu gak sama hamba gue yang namanya si Ayub? Gimana gue mau ketemu si Ayub? Orang rumahnya aja dibungkus sama kekuasaan ente, Tuhan. Iya, terus gitu. masalahnya di situ apa, brotherku? Ini Tuhan bertanya kepada anaknya, namanya iblis. Aduh. Ulang ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka berdiri di hadapan Tuhan, juga setan juga di iblis. antara mereka. Iblis itu anak Allah juga di sini. Di mana dibilang di situ? Di antara mereka itu ada iblis. Ini saya bacakan, mohon maaf. Pada suatu hari baca. datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ada Anak-anak Allah juga ini. Anak-anak Allah. Ini merangkum. Iblis ini anak Allah atau bukan? Jangan ketawa. Iblis ini anak Allah Kita nggak lolos, sudah susah kita ini, betul. Iblis ini anak Allah atau bukan? Oh iya, bukan. Bukan. Di mana kata bukannya di situ? Iya, kenapa ayatnya bunyi gitu? Kata mereka. Lalu di mana di sini dikatakan iblis anak Allah? Mereka. Kok mereka? Kalau tadi mereka di sini, nggak mungkin lagi Gua baca. di antaranya. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka. Contoh begini, brother. Contoh begini, brother. Contoh. Dengerin. Datanglah juga, ada lahnya di situ. Oke, biar saya buat analoginya biar dapat. Ini, brother. Siapa nama brother ini? Abang Kaisar Nero. Nggak usah Pada suatu hari beranalogi. datanglah anak-anak Kaisar Nero menghadap Kaisar Nero, dan diantaranya ada juga anaknya Bang Jerusalem. Apakah anak abang jadi anak Kaisar Nero? Bentar. Salah, di situ nggak ada begitu, ngawur kamu. Ini pertanyaan yang gampang ya. Begini ya, no limit ya, biar jangan muter-muter. Pada saat bertemu dengan anaknya, yang pertama ditanya itu anak tersayang atau bukan? No limit kemana aja lo? Baik. Bagaimana kabar lo? Jangan digiring, jangan digiring. Sebentar. Di sini tanya jawabnya itu bukan anak-anaknya Allah yang lain, tetapi kepada anak istimewanya yang namanya iblis. Coba baca ayatnya. Dari 6 sampai 7. Coba lu baca. Oke, kita Coba baca aja dulu. Nggak, jangan ketawa. Ini Maka ayat Anda. bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus lalu jawab iblis kepada Tuhan. Iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Kan benar gak omongan gue tadi? Gue udah dipagerin rumahnya, gimana gue mau godain dia, kan gitu. Artinya gue sebelum lu baca, gue udah hafal ini ayat. Jadi Ayub masalahnya 1. apa, brother? Pertanyaan istimewa kepada anak yang jarang ketemu ditanya oleh Tuhan, karena di sini katanya mereka. Kaisar bawain di TL. Oke lah, brother. Kalau itu pemahaman Anda ya, saya nggak bisa paksa juga lah. Gimana? TL. Silakan. Bawain di TL-nya Alkitab Sabda, tadi lu udah benar, bro. Coba lu lihat di TL 54-nya, 1954. Sebentar ya, bangku ini. Sebentar. TL ya. Lanjut. 1954 ya. Iya, di Alkitab Sabda Ayub 1 sampai 6. Baik, Di TL baik. 54. Baik. Darah Yesus, sebentar. Nih, Dan setan pun. baiklah. Salah itu. Baiklah, malam itu dicapai oleh kegelapan. Jangan hari itu suka akan dirinya di antara segala hari tahun, dan jangan ia masuk bilangan segala bulan. Hendaknya malam itu dihilangkan dari hitungan tahun, dan jangan dia masuk bilangan sebulan. Hendaklah malam itu dihilangkan dari hitungan tahun dan bulan. Jangan lagi dan jangan pula dibilang. Maksudnya apa? Oh, ini nih. Ayub 1:6 Baiklah malam. Maksud gimana nih?
Hatta di situ ada hatta. Sebentar. Hatta yang ada awalnya tulisan hatta. Sebentar. Kan diambil dari. Ya, benar udah di Alkitab Sabda. Cuman di barisan ketiga TL 1954. Udah benar bro tadi bro. Enggak, itu ayat 3 itu. Jangan bertengkar kuliah. Enggak, santai. Kita santai di sini. Pelan-pelan. Hatta maka sekali peristiwa. Ada tulisan di situ. Hatta maka sekali peristiwa. Hatta maka sekali peristiwa. Hatta maka sekali peristiwa. Sebentar ya. Ini hatta maka pada sekali peristiwa pada suatu hari anu datanglah segala ini dia. manakala Pelan-pelan bacanya bro. Hatta maka pada sekali peristiwa pada suatu hari anu datanglah segala anak Allah. Segala berarti semua ya. Segala anak Allah akan menghadap Tuhan dan setan pun bahasa Indonesia ya, pun datang di tengah-tengah mereka itu. Jangan puter-puter ayat, oke? Gua membaca loh, nggak menafsirkan loh. Iya, terus Segala masalahnya di situ anak apa? Allah datang. Terus gue mau nanya nih, hari Anu itu hari apa ya? Sabat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Coba pengen tahu hari Anu itu emang ada? Itu Ketawa saya udah itu. Kayak apa ya? Kayak anak TK gitu pertanyaannya. bukan Bang, aku kalau Itu Abang kita- jawab anu itu bilang udahlah enggak usah. Ngeri kan enggak tahu. Jadi gini teman-teman nggak usah. Kubu-kubu pun kita nggak tahu hari anu Iya, itu apa. nggak usah heran soal ya, ini bukan menghujat ya. Kalian teman-teman Islam jangan heran dengan kata-kata anu. Lawang Tuhan berfirman dalam hatinya aja Kejadian 8:21 bisa ditulis loh. Ya ada lagi tuh firman apa itu berkata Yesus, pergilah ke kota, temuilah si Anu. Nah itu. Iya nggak usah heran kalau anu. Tuhan berfirman di dalam hati bisa ditulis, coba bayangin. Sekarang saya tes kau, no limit. Simak saya baik-baik. Simak baik-baik, siap-siap kau tulis ya. Siap-siap kau tulis nih. Siap-siap kau tulis, diam. Nah, kau tulis saya. Apa yang di dalam hati saya tadi? Nah, jika kau saja manusia terhadap saya yang manusia tidak dapat apa yang di dalam hati saya katakan, lantas bagaimana caranya itu penulis di Kejadian 8:21? Tuhan loh, dalam hatinya berfirman dia bisa tulis. Gila gak? Ini gue curiga ini yang nulis mertuanya Tuhan atau menantunya. Masalahnya di situ apa, brother? Coba lah, masalahnya di situ apalah coba. Ya, Masalahnya nggak ada. Tuhan berfirman dalam hati jangan ditulis. Yang masalahnya penulisnya itu bermasalah psikisnya gitu loh. Bisakah sebentar, sebentar. Bisakah Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui hati brother? Bisa nggak kira-kira? Tuhan ada hatinya. Kalau Tuhan dengar dulu. Kalau Tuhan menyampaikan seperti apa yang kau mau kepada isi hati saya, Bang Gema dan host, Tuhan kalian jadi banyak karena banyak yang firman menjadi daging. Allahu Rabbi. Jadi contoh nih brother, biar saya buat contoh dekatnya nih brother. Abang contohnya jalan di tengah jalan nih, di pinggir jalan nih. Jadi adalah suara Tuhan kepada abang, jangan nyebrang nanti kau tabrakan. Udah ada ini firasat. Itu firasat dari siapa itu kira-kira? Astagfirullahaladzim. Gini Bukan ke aja situ. analoginya. Gini aja deh. Ini kita nggak usah bicara sang maha sumber yang maha kuasa, maha transcendent. Simak saya baik-baik. Kau siap pulpen sama kertas. Apa ya di dalam hati saya? Tuliskan.
call me. Yang kalian persoalkan itu sebenarnya Nabi Coba, Muhammad. coba, Apa coba. saksinya ketika dia menerima wahyu Iya, itu? nanti ditanya pula saksinya siapa melihat Yesus terima wahyu, bingung pula kau. Jangan tiba-tiba menerima wahyu di gua. Diam Apa, dulu, apa? diam dulu. Gua itu gelap. Siapa Iya, pula yang bisa melihat wahyu di diam tengah dulu, diam kegelapan? dulu, diam dulu kau ini. You call me teacher and Lord. Artinya kamu memanggilku guru dan Tuhan, bukan Tuhan ini bang. Tuhan. Gimana ini? Kau ketawa di dalam kebodohanmu. Apaan Iya, iya, iya. kau? Astaga. Bro, Kau tertawa di dalam bro. kebodohanmu. Oh, kita baca teks kunonya. Kamu menamakan aku guru dan Tuhan. Tuhan. Itu ayat 13. Siapa yang nambah ya? Siapa yang nambah H ini? Ih. Ini kita cari coba siapa yang nambah H di tengahnya nih. Aduh. Coba Orgil, coba kau jelaskan kenapa bisa Nah, saya ada H. turun aja saya, nggak ada poin di Loh, sini. kok turun kau? Kok turun kau? turun loh. Nggak ada poin di sini. Iya, Nggak ada. ini Udah ada kan poin. Saya datang ke sini nggak ada benefitnya. Sudah ada poin, sudah ada benefit Nggak ada bahwa poin. itu Tuhan bukan Saya Tuhan. sudah menjawab, tapi saya Pokoknya bertanya intinya- samamu, kau tidak bisa menjawab. Yang penting Yesus Tuhan. Intinya Yesus itu Tuhan. Iya, karena kau nggak mau cari tahu. Coba kau cari tahu, pasti kau iya kau bilang. គាត់បាច់ចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដែលអាចយកជំនះមួយនេះបានហើយគាត់នឹងព្យាយាមឲ្យសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ Begitulah kapasitas otakmu. Inti. Ketika orang bertanya kau nggak bisa jawab. Orgir, kayak Kau perempuan bertanya kau lah. sudah dijawab, kau Pakai ngeles, intinya kau. nyangkal terus. Ya. Tadi itu artinya apa, bro? Bro. Artinya itu tadi apa, bro? Jangan menuhankan Muhammad. Muhammad udah jadi bangkit. Tuhankanlah Yesus. Nah, lihat. Yesus itu bangkit dari You kematian. call Ada me- prasejarahnya, prasastinya diam dulu. ada. Diam dulu. Jangan menuhankan You Muhammad. call Orang udah me mati. teacher Gitu. and Lord. Artinya Muhammad dalam bisa bahasa bangkit. Indonesia yang baik itu adalah kamu memanggilku guru dan Tuhan. Tuhan, Le. Coba kita lihat ya. Ini kita soalnya kita di sini kan room internasional bang, bukan room lokal gitu kan. Wish. Jadi harus edukasi. Ini room internasional bang. Tuh. Coba bang. You call me teacher and Lord, and you say, will For so for I am." so I am. Kalau ini apa ya bang? Arti Lord ini apa ya? Tuhan. Jawab, eh. Apa yang perlu dijawab? Cari tahu dulu makanya. Ini loh Tanya sudah. itu. Kalau God itu artinya apa bang? Begini biar lebih jelas lagi, buka 15 Yesaya ya. 51 ayat 15, buka lagi gua tuh. Ah, beda lagi nih. Biar lebih Yesaya. jelas, biar kau ngerti. Kau kan nggak paham arti kata di situ. Iya saya berapa? Yesaya 51 ayat 15 biar paham. Kau kan tadi kan nggak menyimak arti kata itu. Saya ya sabar. Ya gini kan santai kita bang ya. Bisa tegang-tegang. Iya saya. Tadi kau di situ Lima. nggak ngerti. Iya saya 51 berapa? Itu nggak ngerti. Iya saya 15. berapa? 15. Yesaya 51 ayat 15. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Mana Terus Yesusnya? apa lagi? Kau sangka Mana lagi. Yesusnya? Mana Mana Yesusnya? Yesusnya di situ? Itu yang bercerita Yesus. Mana? Itu membicarakan tentang Bapa loh. Nah, kan? Mana Yesus? Kalian ini Mana nggak- Yesus? nggak- terus menyangkal terus. Kalian dikasih Ya, tahu mana? menyangkal. Tunggu Mana bang, Yesusnya, tunggu. bro? Kita kaji ayat ini. Orgil, nama Tuhanmu siapa? Tuhanku, Bapa, Allah Bapa. Bapak. Ini siapa namanya? Ini Tuhan loh namanya nih. Gimana ini?
Yang ngomong itu firmannya, firman nggak ngerti. Iya. Kau Yesus itu Oke. firman. Sebab akulah Tuhan. Tuhan ini gelar atau nama? Gelar. Gelar. Di sini Tuhan semesta alam namanya. Ini Tuhan nama loh. Ya ampun. Itu kata-kata itu, dengar dulu, kata-kata itu firman Allah. Kamu firman itu Yesus. Nyimak. Mana Yesusnya, bro? Astaga. Itu kan Yesusnya? firman. Firman itu Yesus yang menjadi manusia, diberi nama Yesus. Kamu Mana coba Yesusnya? kamu berpikir yang secara inilah. Oh, firman Yesus. Oh, coba kita buka di sini, Bang. Ini perkataan Yesus bukan, Bang? Jadi ini enak nih, Bang. Jadi ngobrol santai aja kita, Bang. Ya memang lurus santai. Kalian aja Iya. bisa menerima. Nanti giliran ditanya kalian nggak bisa jawab. Iya, Bisa, Bang. iya, gampang. Gantian dong saya bertanya. Iya, Tadi sabar kan dulu, udah ini berapa saya pertanyaan nanya udah. dulu. Selesai ini. Yesus kan itu firman, Gantian, ya kan? gantian dong, Ya, saya sabar. bertanya. Iya, sabar dulu. Sabar dulu, Bang. 50.000% kalian tidak bisa jawab kalau aku bertanya. Wih, iya sabar. 10 iya. pertanyaan ku kasih kau nanti. Gila, satu saja. Iya, iya. Tahu hanya 100%, 50.000 dia. Oke. Ini kan perkataan Yesus kan firman ya, betul ya? Nah, ini perkataan Tuhan bukan? Di apa itu, di kitab mana itu, jangan kau garang-garang. Nanti bisa kau cetak itu. Hosea 1:2. Ini ketika Tuhan, ini Tuhan siapa di sini? Tuhan Yesus. Yesus. Ketika Firman-Nya. Yesus mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Yesus kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sandal. Ini perkataan siapa nih? Tunggu itu saya nanti lain di sini. Tunggu dulu itu apa itu? Coba. Kamu tertawa di dalam kebodohanmu tuh. Iya. Dulu. Iya, Hosea, baca. Seperti orang bodoh. Baca. Hosea berapa itu, Drone? Hosea 1. Ayat berapa? Di layar itu kau tidak pernah baca Ayat Bible. 2. Belum roti nih. Ya teruskan bersama samakan di sini. Iya, baca. Ya kamu yang bacakan. Oh, ya udah baca Papa Lopo. Oke. Ketika Yesus mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Yesus kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sandal dan peranakanlah anak-anak sandal, karena negeri ini bersandal hebat dengan membelakangi Yesus. Ini perkataan siapa? Kita cari tahu dulu itu ceritanya tentang apa. Jangan satu. Iya. Itu aja. Iya. Terus yang kau persoalkan apa coba? Ya ini Itu kan firman, sebuah cerita. ini perkataan siapa? Perkataan Allah itu kan firmannya. Iya. Tadi. Terus Berarti Yesus suruh kita pergi kawin sandal. dengar dulu ini, coba kau simak. Yesus itu firman. Ya. Iya tahu. Itu yang nulis itu firmannya. Itu yang tertera itu firmannya. Iya. Kita disuruh apa saudaraku? Apa disuruh ngapain? Disuruh apa di sana? Iya, kita cari tahu dulu ceritanya apa. Jangan Saya tanya dulu, jangan cari tahu dulu. Kita disuruh apa dulu di atas? Berarti kau egois di sini. Kau ikuti paradigma pemikiran. Kutanya dulu, itu kita disuruh apa perintahnya? Di Pergilah. pertanyaan lu sudah saya jawab. Tanya Ini juga dulu. harus saya jawab. Nanti saya Tidak bertanya apa-apa, biarkan coba dia nafsirkan kitabnya gimana. Coba. Kita cari tahu Coba dulu dijelaskan. itu ceritanya tentang Dijelaskan aja, apa. Jangan hanya sepenggal-sepenggal kau utara. Udah cari tahu panjang kali kayak emak-emak kau. Maksudnya gini loh, Bang. Maksudnya gini, Bang. Yang harusnya kan, yang harus lebih tahu kan abangnya kan. Di ayat ini bercerita tentang apa kan harusnya abang yang menjelaskan, bukan kita. Karena ini kan kitabnya abang, bukan kitabnya kita. Di Alkitab itu ada sebuah cerita, ada sebuah kesaksian. Makanya jangan hanya sepenggal yang kau utarakan di sini, hanya kau tampilkan hanya satu kalimat kau tampilkan di sini. Makanya kita cari tahu dulu. Oke, Ya, Ruslan, makasih. justru tugasnya di sini yang mencari tahu kan
yang punya kitab, bukan kita kan gitu. Jangan langsung pola pikir kita langsung negatif gitu, bro. Apaan sih? Langsung Biar ke kita ini maju. Nggak ada yang negatif. Maksud saya gini loh bang. Indonesia ini nggak maju karena kalian ini. Apaan jangan? Ya ini saya sedikit. Dalil, ya kan? Ini kan bang perlu ngasih dalil. Nah, jadi yang berhak menjelaskan itu bukan kita, karena ini bukan kitabnya Muslim. Yang berhak menjelaskan maksud dari ayat ini adalah ya abang sebagai Kristen. Itu kita tidak bisa menyimpulkan. Iya, kalau tidak bisa menyimpulkan, jangan tertawa di dalam kebodohanmu. Kan Anda nggak tahu, makanya jangan tertawa. Benar nggak? Oh, dilarang ketawa. Oke. Tolong yang ketawa di bawah ya. Nanti saya bisukan yang di bawah ya. Jangan Nggak boleh ada ketawa. ketawa. Silakan. Wah, ini kan kita nanya baik-baik nih, apalagi saya kan di sini. Benar nggak apa yang gue bilang? Kalian tidak tahu tapi kalian tahu. Iya, Benar nggak nggak? ada. Iya, ini kan kita nanya nih. Iya. Nah, jadi tidak ada yang mengambil Kalian tidak kesimpulan. tahu, tertawa di atas kebodohan. Kalian belum tertawa. Iya, oke, sudah. Kita skip itu. Nah, di sini di Hosea 1 nomor 2 itu kan. Nah, Kalau maksud ayat dari ini saya cari tahu dulu. Silakan. Nah, butuh waktu saya nyari tahu itu apa ceritanya sebenarnya. Ya, berapa hari, Bang? Sekarang saya balik tanya dulu sama kalian. Bisa kalian jawab? Ini aja Gimana? yang Mau tanya selesai. apa? Mau tanya apa? Di Al-Quran Isa itu sebagai apa? Di Al-Quran Isa itu sebagai nabi. Oke, pertanyaan kedua. Lanjut. Satu lagi. Tunggu bentar. Lanjut. Isa itu manusia suci apa tidak? Manusia suci. Lanjut. Manusia suci. Lebih suci Nabi Muhammad apa Isa? Sama. Semuanya suci. Oh, bohong kamu. Nekat kamu. Semuanya suci. Kau berbohong di dalam pemikiranmu kau. Kau Oke, nggak bisa jawab. kalau Bilang kau nggak bisa memang- jawab. Lah, yang menyimpulkan kitab Al-Quran ini Muslim atau Kristen, Bang? Sekarang begini, arti kata suci itu apa? Apakah dia Enggak, tadi kan boleh menikah? Tadi kan saya tidak iya, Apakah dia tadi kan pernah saya berbuat jahat atau gimana? dengar dulu. Saya kan tidak menyimpulkan kitabmu tadi. Kenapa pas kamu bawa Al-Quran, kok kamu yang menyimpulkan? Agak lain. Gantian kita, kan tadi kita gantian bertanya. Gantian boleh, bertanya Ya udah, boleh. Kamu jawab coba. Tapi jangan menyimpulkan. Kamu itu sudah menyimpulkan. Kenapa? Karena kok Tertera di bisa Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu menggauli anak di bawah umur. Itu suci apa tidak? Mulai. dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Dalilnya di mana di Al-Quran? Kau pura-pura nggak mau, kau pura-pura nggak tahu. Mana datanya? Weh, dalilnya mana? Jangan gontok-gontokan, bahaya. Tunggu bentar. Tiket tadi malam. Iya, itu dalilnya di Al-Quran di mana? Tunggu bentar. Ya, kamu kan nanya di Al-Quran. Berarti harus dalilnya di Al-Quran. Tidak apa-apa, ini harus diedukasi aja teman-teman, harus diedukasi. Biar itu dalilnya di mana di Al-Quran. Bentar. Agak lelet aja, bentar ya, sabar ya. Tak apa-apa, saya santai bang. Aman. Di Al-Quran ya. Lelet ini, bentar. Tak apa-apa, santai. Biar 5 menit kamu cari data bang. Saya tunggu. Kalau diskusi sama saya mah nggak kejar-kejaran, aman kok. Santai kita. Saya lagi ngerokok sambil ngopi. Kurang baik apa saya di sini kan?
Mana bentar. Bapak Lopo monitor. Bapak Lopo monitor. Lanjut. Ya, Bapak Lopo bisa masak nasi, masih sempat matang itu Bapak Lopo. Iya, ini lagi ngomong. Bentar Bu ya. Iya, enggak samamu saya ngomong sama Bapak Lopo. Lanjut apa Bu? Saya juga lagi masak nasi ini. Enggak apa-apa, santai aja kita di sini. Santai Sama aja. Bapak Lopo. Kita ini umat muslim ini harus kita menerapkan ajaran Nabi Muhammad. Harus sabar, harus kita hargai. Kan gitu. Itu jadi bukan hanya sekedar teori kan. Betul. Tanpa harus kita framing teman-teman kita semua. Enggak perlu. Di surat Sahih Al-Bukhari Di di Al-Quran nggak ada Al-Bukhari. itu berarti kita mau nggak percaya kita itu. Itu kitab orang Islam apa enggak? Di Al-Quran itu nggak ada. Saya tanya itu kitab orang Islam apa enggak? Kau nggak percaya kitab Muslim itu enggak? Saya nggak percaya kalau Al-Quran itu kitab Al-Bukhari. Berarti kau ini belum Islam. Kau nggak percaya kitabmu satu aja kitabmu yang merujuk ke Al-Quran. Oke. Saya ngomong Bang ya. Kalau kamu temukan di Al-Quran ayat atau nama surah Al-Bukhari, saya punya uang 100 juta, saya transfer kamu segini malam. Iya, sekarang yang menciptakan surat Sahih Al-Bukhari itu siapa? Kalau enggak umat Muslim. Jadi untuk apa itu diciptakan? Enggak, kan saya konteksnya kan di Al-Quran sekarang kita. Udah kamu akui aja udah Muhammad menikahi wanita di bawah umur. Iya, itu dalilnya di Al-Quran di mana? Iya. Karena Ini konteksnya kitab kita di Sahih Al-Quran. Al-Bukhari, ini kitab umat Islam apa enggak? Apa? Kitab Sahih Al-Bukhari ini kitab umat Islam enggak? Saya enggak tanya masalah kitab umat Islam atau tidak. Berarti kamu Saya tanyakan Islam kitabnya yang sempurna. Kamu tidak enggak, mengakui. gini loh bro. Pelan-pelan. Seharusnya yang kalian ikuti itu Nabi Isa karena dia suci, jalan yang lurus. Ini kan saya pelan-pelan dari tadi, sabar, nunggu kamu. Jangan kalian ikuti Nabi Muhammad, dia itu tidak suci, manusia terdosa. Sabar. Saya kan ini menunggu kamu dari tadi, nyari data. Iya, Coba. terus? Tadi pertanyaan saya apa? Yang saya tanyakan sama kamu, ini kitab Sahih Al-Bukhari bukan kitab kalian. Saya enggak tanya itu. Yang saya tanyakan, coba carikan pertanyaan yang kamu maksud itu di dalam Al-Quran. Itu dalam surah apa namanya? Oke. Yang sekarang saya tanyakan, apakah benar Nabi Muhammad menggauli anak di bawah umur? Iya, dalilnya di dalam Al-Quran mana? Ya nggak ada di kitab Sahih Al-Bukhari, ada nggak? Iya, carikan saya dalil atau surah dalam Al-Quran kitab Saya Sahih Al-Bukhari. tanyakan di kitab Sahih Al-Bukhari ada nggak tertulis seperti itu Nabi Muhammad menggauli anak di bawah umur? Oke, di dalam Al-Quran ada enggak Sahih Al-Bukhari? Karena konteksnya kita di Al-Quran. Tidak ada. Yang saya tanyakan Sahih Al-Bukhari. Enggak gini Bang, ikuti aja. Di mana di Sahih Bukhari itu ada tulisan anak di bawah umur gitu loh. Sesuai keteranganmu. Umur 6 tahun itu nggak di bawah umur. Ada juga nanti 3 tahun loh, ada loh. Juga kau mengklaim Lebih parah. Nabi kau klaim ini anak di bawah di umur 6 tahun Coba pun buka aja 1928 biar dia muntah-muntah gitu. Kau ngomong apa sih?
Anak Gitu umur loh, 6 Bang. Aku anak di bawah umur. Astaga. Kalau gini loh Kacau Bang, gitu. ini kan ya ini kan kita mau diskusi baik-baik nih. Iya, Kalau kita saya kan mau diskusi menyerang, baik-baik gini. Nggak iya ada iya. hujat Kalau menghujat. saya Ini kan bicara tentang kalau data. iya, kalau saya mau menyerang dari tadi, udah dari tadi saya nyerang. Cuman saya mikirnya gini, yang kita mau, ya kan, yang kita mau itu kan edukasi, Kok edu? benar nggak? Iya kan? Kita kan mau Kau mengedukasi. ini anak di bawah umur itu mengedukasi. Oke, sekarang begini Bang, kalau Nah, kamu konfirmasi mengatakan dulu, konfirmasi dulu bahasa saya. Apakah ngomong benar dulu. Nabi Muhammad menggauli anak di bawah umur? Iya apa tidak? saya ngomong dulu, saya ngomong Iya, dulu. Jawab dulu. Iya, saya ngomong dulu. Saya ngomong dulu. Nah, sekarang begini, Bro. Kalau kamu mengatakan anak di bawah umur, di mana tertulis anak di bawah umur? Umur Nah, itu 6 kau tahun kasih tahu. anak di bawah umur apa tidak? Tidak. Tidak. Oke. Nah, Tidak. terus mau ngomong apa? Silakan. Anak di bawah umur 6 tahun pantas tidak untuk dinikahi? Terserah mamanya. Hah? Terserah bapaknya. Terserah bapaknya lah. Astaga. Kok ngatur-ngatur kau? Hei, Kenapa lu yang pusing? ngatur-ngatur kau tanya sama kau. Oke, buka aja Rebecca itu usia berapa lah biar selesai ya. Buka aja Amalek itu. Pantas di Bandung ini banyak yang umur 11 tahun udah kawin, cerai. Rupanya Oke. mengikuti Iya, ajaran Nabi gantian Bang ya, Muhammad. Rupanya gantian. mengikuti Iya, nggak apa-apa, ajaran Nabi nggak apa-apa. Muhammad. Iya nggak Iya, apa-apa, iya. nggak apa-apa. Kau Iya. langsung aja komparasi, Kalian host. mengaku- oke, Langsung kalian aja mengaku komparasi. Oke, kalian Ya, mengaku oke. itu. Dengar dulu, berarti Iya, menurut iya. Kitab suci. Nah, itu menurut kamu, ya kan, anak di bawah umur ada ndak tertulis keterangannya? Ah itu. Tanya, tadi kamu Itu dulu. Enggak itu, Itu dulu. karena kalau kita diskusi Bro, kita diskusi harus sesuai dengan tekstual. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditafsir. Saya dari tadi menurut logikamu Tunggu dulu, Bro. pantas sabar Bro, sabar Bro. Sabar Bro. Dari tadi kitabmu saya tidak tafsir. Oke, itu satu poin yang harus kau paham. Tadi kitabmu saya tidak tafsir. Justru saya yang memberikan penafsiran ke kamu. Silahkan Bro, ini dalil yang kau punya. Silahkan kau tafsirkan bagaimana. Kau jelaskan. Kenapa kau tafsirkan kitab saya? Kau tidak adil namanya. Diskusi itu tidak seperti itu. Harus adil. Makanya yang saya tanyakan, dalil yang kau bawa, yang kau sebut tadi itu Sahih Bukhari, ada ndak tertulis secara tekstual anak di bawah umur? Itu aja dulu. Kalau kita diskusi harus membuktikan. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Itu baru namanya diskusi secara sehat, secara dewasa. Gitu loh. Itu yang kita mau, Bro. Simpel. Kalau saya diskusi gampang. Secara tekstual. Saya tidak muluk-muluk saya kalau diskusi. Aman aja. Lanjut. Buka mute-mu, Bro. Gil, buka mute-mu. Ah. Jawab aja udah. Iya apa tidak? Suci apa tidak? Ketika Nabi Muhammad menggauli anak di bawah umur, gitu aja. Oke. Oh iya, tertulisnya di mana itu anak di bawah umur? Tertulisnya di mana secara tekstual? Umur 6 tahun di bawah umur apa tidak? Tidak. 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 Oh. Nah, silakan. Dari mana lah kau dapat seperti itu? Kata-kata seperti itu. Lah. Saya sudah jawab.
kau tidak terima. Gimana ceritanya? Yang nonton kau itu 500 orang, bro. Jangan buat marah. Saya sudah jawab, kenapa kamu tidak terima? Anak umur 6 tahun itu tidak di bawah umur. Ya memang bukan anak di bawah umur. Kalau memang 6 tahun anak di bawah umur, tunjukkan datanya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan datanya, berarti jawaban saya dibenarkan. Sekarang buat KTP di atas umur berapa baru diperbolehkan? Lah, memang Nabi Muhammad punya KTP. Nah, Ini aja dulu masalah roti ya. Tolong Orgil, siapa ini? Ini firman Tuhan bukan? jangan ke situ dulu kita bahas. Nah, mulai kan? Nah, firman Tuhan bukan? Jangan ke situ dulu. Iya, enggak, kita kan gantian, sudah Saya dijawab. tahu psikologimu, kalian terdiam dari situ pas saya bahas Nabi Muhammad. Iya, sudah dibilang terserah kau tadi mau kau anggap itu anak di bawah umur, terserah ya kan? Itu kan Berarti secara pendapatmu. tidak langsung kalian Silakan mengizinkan aja kau kalian berpendapat. berikan bahwa Enggak umur 6 apa-apa. tahun. Ya silakan. Menurut kami tidak. Sudah, menurut kamu anak di bawah umur, silakan Anda berpendapat, saya juga berpendapat. Selesai di situ kan. Nah, sekarang di Amsal Kalian 6 memperbolehkan sabar anak dulu, kalian sabar menikah di gantian. bawah Gantian di sini Amsal 6:26 ini kan firman Tuhan. Gantian Tadi kan ya. kau sudah tanya saya sudah jawab. Ya, coba ini kan Belum kamu perintah jawab. Tuhanmu. Sabar Nabi- dulu, Nabi yang sabar. lebih suci. Ini kan Nabi perintah Isa. Tuhanmu. Sabar dulu. Sabar. Kalau kau mau ke situ, bebelmu yang pasang badan. Jangan bisu-bisu Nanti kan. kebuka Tuhanmu itu 3 tahun loh. Jawab Ya. dulu. Sabar, kan kita sudah berpendapat, silakan kau berpendapat begitu, 500 silakan. orang yang menonton. Kalau saya berpendapat tidak, ya kan karena saya ini orang Anak Bugis. umur 6 tahun Anak itu usia, sabar dinikahi. dulu, diam dulu kau, diam dulu. Ini kan mau Saya dijawab. saya ini kan orang Bugis, orang Makassar. Anak umur 7 tahun aja sudah dijodohkan. Anak umur 5 tahun sudah dijodohkan. Itu ya. Nah, silakan. Nah, sekarang saya mau bertanya, ini firman Tuhanmu, dengarkan. Ini perintah. Jawab dulu pertanyaan Bila saya engkau tadi. tidur Itu dengan udah dijawab. awet, engkau Udah bisa dijawab. membayar hanya Muhammad dengan lebih seharga bisa. roti. Lanjut tombol, Ini lanjut dijawab tombol, dulu. lanjut. Ya. Siapa lebih suci, Nabi Muhammad? Nah, Nabi ini loh perintah Tuhanmu loh. Nanti saya Kalau jawab itu. perut-perut Iya. bukan dengan roti. Ini Nanti nih. saya jawab. Apa ini? Coba kau jawab dulu nih. Nanti saya jawab itu. Ini kan perintah Tuhanmu. Tunggu jawaban saya dijawab. Sudah dijawab. Udah dijawab Sudah. tadi. Mau terima mau Siapa? enggak itu Belum masalahmu. Siapa lebih suci, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Sudah dijawab. Gini, Sudah gini, semuanya gini. suci. Belum. Tugasnya Bang Palopo itu menjawab, bukan membuat kau paham. Bukan Jadi membuat Bang kau Palopo paham. tadi sudah menjawab. Nah, selesai, sudah menjawab. Masalah kau paham atau tidak itu dari tamu. Jawab dulu. Siapa lebih suci, Nabi Muhammad atau Nabi Sudah Isa? dua-duanya suci. Tidak ada. Ada Kami itu menggauli anak. di dalam Lanjut, Islam Bro. semua nabi Yang itu di bawah suci. 6 tahun, umur 6 tahun Semua. suci. Anak. Nah, sekarang kau jawab Jangan aja ambil. dulu ini. Bila engkau, ini perintah Tuhanmu ya. Bila Jawab engkau dulu tidur pertanyaan dengan saya, nanti saya jawab. engkau bisa membayar hanya dulu seharga pertanyaan roti. saya, nanti saya jawab. Coba kau jawab dulu nih. Kenapa Gak Tuhanmu? apa-apa, gas saja Bang Palopo. Abun kedua aku udah bisa live besok. Iya, Betul. jawab. Kenapa Tuhanmu suruh prot-prot orang pakai roti? Coba kau jawab dulu. Coba kau jawab dulu. Hanya roti apa Iya. kalau pakai roti ya? Pakai roti. Tuhan apa ini? Bisa prot-prot pakai roti? Jawab dulu. Jawab dulu ini. Kau sudah dijawab. Cuma 2.000 ya. 2.000. Jawab dulu. Duit 5.000 kali ya. bisa 2 kali. Ini perintah Tuhan loh. Boleh juga Tuhanmu ya. Oke. Nah, belum lagi nanti 32 gadis perawan untuk Tuhan. Nabi Bukain aja Muhammad dah. atau Nabi Isa? Hah? Semua suci. Kalau kami semua nabi suci, tidak ada yang tidak suci. Masa suci menggauli anak Itu di bawah umur? Iya, Palopo itu silakan roti aja. kosong kan Palopo roti kosong kan? Iya, coba kau jelaskan kenapa Tuhanmu Menggauli anak di bawah umur? prot-prot pakai Katakan roti. suci. Ini kan belum jawab. Bagaimana Kalau itu? kau mau hujat-hujat penuh di saya. Hah. Coba. Bagaimana itu kira-kira?
Jawab dulu pertanyaanku, nanti kau jawab. Kenapa Tuhanmu prot-prot Kan suruh udah bayar pakai dijawab. roti? Sudah dijawab. Belum dijawab. Silakan. Masa semuanya suci menggauli anak. Udah dijawab. Masa raja seks. Roti. Masa Nabi Muhammad kata raja seks, Nabi Muhammad raja seks. Iya, udah dijawab. Udah dijawab. Sudah. Narasi. Gilirannya Bang Palopo lagi. Islam. Ya, kan sudah dijawab. Kau mau terima mau tidak Gilirannya Bang Palopo. terserah, ya kan? Nah, tolong kau jelaskan Dengar kenapa dulu kata Tuhanmu Rasid, menyuruh apalagi orang Islam, prot-prot Muhammad itu pakai raja roti. seks. Udah dijawab. Nah, pakai Raja seks roti, Bang. suci. Nasi, ini Tuhan apa? Nggak ada anak orang lagi rotinya. Oh, seorang prot-prot pakai roti. Coba kau jelaskan. ini. Coba, kau jelaskan dulu nih. Coba kau jelaskan. Roti kosong. Udah dijawab itu sama Bang Palopo. Sudah dijawab tadi. Udah dijawab. Udah, berarti kalian nggak bisa jawab kan? Saya turun dulu Sudah ya. dijawab. Masa sama-sama Udah dijawab tadi. Udah, mamanya aja nggak Masa pusing, menggauli. bapaknya nggak pusing. Menggauli anak di bawah umur suci. Kenapa lu yang pusing? Istrinya orang, mamanya nggak pusing, bapaknya nggak pusing, tetangganya nggak pusing. Kenapa kau yang pusing? Kan begitu. Udah selesai sampai di situ, ya kan? Sekarang Ya udah, berarti nggak ada pertanyaannya, poin di room ini. Kan kenapa kita jawab. Tuhanmu menyuruh Saya turun dulu ya, prot-prot pakai roti? shalom. Jawab, jawab. Tapi jangan jawab dulu. Kenapa Jawab lagi? dulu ini. Malu kalian. Jawab dulu ini. Udah malu kan? Kenapa Tuhanmu suruh prot-prot Malu pakai kalian, roti? Kalau ada intinya gini teman-teman, yang kabur itu Kalian ikuti itu Nabi Isa. Nah, jawab. Jangan Nabi Muhammad. Jawab dulu. Karena Nabi Isa itu Ini roti ini Udah. tidak ada isinya menunjukkan atau jalan pakai yang isi? lurus. Gak ada isi bang, gak ada isi. Enggak ada isi. Murah kali ya. Nah, ini Tuhan gak mikir apa berapa Oke, saya biaya turun dulu ya, pedangnya, shalom. kan? Woi, mau kemana, Enggak, woi? ini jawab dulu. Dikasih roti kagak. mau kemana? Mau kemana? Kalau mau menghujat, Babel pasang badan. Ini baru satu loh. Belum yang lain nanti. Belum sakar kuda gua kasih sama konon. Aduh. Roti kosong ya. Murah kali ya. Tapi kalau Willy nggak boleh lah. Willy ini Ya, Willy dia enggak santun, sopan dia. Sopan. Baik dia kok. Walaupun ajaran kasih kan Willy. Iya. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, akhirnya difoto seperti itu. Iya. Ini baru roti loh. Belum yang lain ya. Belum lain. Barter ya, barter. Barter. Ini sohi loh. Sohi. Men. So ya. Belum ketai lagi kan. Udah lama. Kalau saya bongkar Bible kau banyak kali. Banyak. Tapi jangan Bang cuma Roslan. dibongkar dulu. Assalamualaikum Bang Roslan. Welly. Halo, Gimana Welly? Apa kabar saudaraku? Saudaraku Willy. Ini saya baca ya. 2 ayat saja saya baca. Ini tutup aja ya roti ya. Tutup Nah, roti. Tutup roti. Nah, gini Bang Palopo. Nih. buka aja. Jangan bang, kesian itu roti. Ah. Enggak, saya buka kitab soalnya. Ya, Jangan, ini Bang. dengar aja. Dan mereka memberi ayah mereka minum cap orang tua, ya kan? Pada malam itu, dan masuklah yang lebih tua dan tidur dengan ayahnya, dan dia tidak tahu kapan dia tidur, kapan dia bangun. Nah, karena lagi madol dia kan. Dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa yang lebih tua berkata kepada yang lebih muda, lihatlah aku tidur dengan ayahku tadi malam. Tidur dengan bapaknya ini, anaknya. Anak sama bapak tidur sama-sama. Baiklah, kita membuatnya minum
cap orang tua pada malam ini juga. Anak sama bapak lagi minum dia kan, dan masuklah dan tidur dengan dia agar kita dapat menyambung keturunan ayah kita. Nah, anak sama bapak Abraham itu Abraham. Oke, Abraham. Dan mereka membeli ayah mereka minum cap orang tua pada malam itu juga. Yang memabukkan. Dan dia- bukan cap orang tua, yang memabukkan. Abraham. Tunggu dulu Bang Willy. Saya ngomong ini bukan sama Bang Willy, sama yang tadi. Gitu. Dan dia tidak tahu kapan dia tidur dan kapan dia bangun. Demikianlah kedua anak perempuan ini mengandung dari ayah. Ayat ini menandakan ada dua anak perempuan, yaitu anak dari ayah ini tidur sama-sama sambil minum cap orang tua. Habis itu kedua anak ini lagi mengandung. Terjadi perjanahan antara ayah dengan anak dari papa. Ini kau sudah baca kitab kau, Orgil? Enggak, bukan Weli, Orgil yang tadi. Bukan Weli. Ichibos tadi. Yang tadi itu. Bayangkan aja. Anak dengan bapak lagi Wean. Oh ya. kayak gitu kan. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya lagi bokongkek dia. Berapa itu? Lagi bokongkek dia kan. Aduh, tapi saya ngeri Bang kalau baca Bible ini apa ya. Kadang-kadang saya merinding gitu loh. Kok utusan Tuhan, para nabi itu kan dibuka seperti itu. Apakah kalau saya sih berarti Tuhan di sini salah memilih. Papa Lopo itu tadi pakai roti ya Papa Lopo? Pakai roti, ini pakai roti pula kan. Iya. Masa perut pakai roti kan Pakai roti. gitu loh Bang Saya Willy. teringat itu Papa Lopo. Iya. Papa Lopo, saya teringat itu. Kalau memang pakai roti pantas lah diciptakan 500 roti sama ikan itu. Beda loh kalau di Islam Bang Willy ya. Coba kau buka itu Al-Quran. Satu pun Nabi itu tidak ada yang dihinakan. Semua dimuliakan. Semua. Nabi Isa dikatakan suci. Dan manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya kan? Itu dimuliakan loh semua. Tapi Iya. di Bible mau Bang Willy gak ada Nabi yang selamat dari hujatan. Semua. Sampai Yesus saja pun dihinakan. Tapi kalian aminkan. Sekarang boleh saya ngomong? Ya silakan Bang Willy. Silakan Pak Weli. Kalau dari nabi-nabi nggak ada yang memang betul kayak abang tadi bilang, nggak ada yang dimuliakan dari kayak Nabi Musa, Abraham, sampai segala macam nggak ada. Makanya Yesus datang. Tahu abang yang namanya abad kekosongan abang? Kalau tahu abang, makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Zaman itu bukan zaman fatrah, beda dengan dari ini kan. Kalau yang fatrah itu zaman kekosongan antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu zaman fatrah. Ada yang kita itu bang. Tapi kalau zaman kekosongan, aku mungkin ya kurang pengetahuan ya. Cuman di zaman kekosongan itu nggak ada yang namanya nabi-nabi yang bisa menggenapi Taurat Allah Bapa itu. Makanya Yesus datang sebagai Keliru, salah. dasar pakai Lanjut Bang Willy, lanjut Bang Jimen. Salah Bang, salah. Lanjut Bang Jimen. Abad kekosongan itu Bang, abad ketika antara masa antara Nabi Isa atau Yesus itu dengan Nabi Muhammad. Di situ abad kekosongan. Baik data bang ya. Ya, di mana juga datanya tadi dibilang di situ di ketika zaman yang abang sampaikan. Di mana coba? Kisah para rasul bang. Hah? Kalau di Bible kami ada tuh kisah para rasul ya. Beda lagi dong. Kisah para rasul berapa bang? Dari Bible kami sekarang kalau abang mau menyetarakan sama zaman Yesus sama Muhammad, saya nggak ngerti itu bang ya. Saya sama ya, oke ya.
Oke lah bang, berarti kita tidak bahas itu dulu. Nah, oke. Jadi pembuktiannya, premisnya pembuktian bahwa abad kekosongan itu antara apa tadi bang? Yesus enggak dari abang antara? Yesus sama Muhammad kan bilang tadi zaman kekosongan kan. Zaman kekosongan nggak ada nabi-nabi sampai Nabi Maleakhi terakhir dari perjanjian lama, nggak ada yang bisa mengutarakan nubuatan makan Torah atau Taurat yang daripada Allah Bapa, Elohim, Adonai Elohim, Yehweh. Makanya Yesus datang sebagai daging, Allah sebagai daging. Itulah Yesus Kristus sebagai manusia. Oke bang, oke. Kita supaya edukasi nih bang ya. Berarti kita tidak bernarasi narasi liar bang. Ya. Apa ini dibaca ini apa ini? Masa fatra adalah periode jeda di antara kekosongan. Baca, dibaca aja. Diutusnya dua nabi. Dalam konteks sejarah Islam merujuk pada masa Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Secara fatrah berarti terputus atau lemah. Jeda ini diperkirakan berlangsung selama 600 tahun. Nah ini zaman fatrah, zaman kekosongan itu bang antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kalau Musa ke Isa banyak bang, nabi di situ bang. Google nggak percaya bang, saya sama Google nggak percaya bang. Google itu bisa dibikin bang. Nah terus silakan Anda tunjukkan data, silakan. Nah silakan. Dari Maleakhi ya, saya buka dulu kitab Maleakhi ya. Silakan aja bang, buka aja datanya. Belum bisa bergame bang Madu. Apa? Nah susah. Enggak, saya lagi buka Alkitab ini, bukan dari Google. Dari mana bang zaman Fatra itu, zaman para rasul? Dari mana bang dapat itu? Kisah para rasul berapa saya buka? Enggak. Kisah para rasul kan lain cerita lagi tuh bang. Iya, abang kan bilang tadi zaman kekosongan. Zaman kekosongan ini bukan kisah para rasul lah bang. Kalau kisah para rasul tidak. Zaman kekosongan itu bang adanya di zaman Nabi Musa Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Itu zaman kekosongan. Bukan datanya bang. Yang konkret kayak jangan Google. Nah, terus lu mau ngapain? Dari mana? Buku. Saya bawa Bible. Apa di Bible ada apa di situ? Tidak ada apa-apa di situ di Bible. Menurut Bible kami. Silakan kau tunjukkan data di Bible-mu bahwa zaman Fatra itu adalah zaman para rasul. Silakan tunjukkan. Baru saya buka di sini. Saya juga punya Bible. Iya, saya bukan buka Bible ini, enggak ada. Di mana tertulis itu? Silakan. Sama-sama kita buka Bible. Di mana? Iya. Tengoklah akun saya itu enggak dari. Iya, abang tunjukkan aja. Saya buka di sini. Iya. Sama enggak gitu loh? Iya, makanya saya buka dulu, abang. Iya, silakan dibuka. Silakan. Abang sebut aja di mana gitu kan? Betul nggak, Bang Jimen? Betul. Jadi cengli kita kan? Iya lah. Kalau silakan ditunjukkan banyak rasul. Ada beberapa lah. Agak sabar bang ya. Ini kan nggak apa-apa bang. Agak lupa juga. Santai aja kita bang. Kita kan teman, benar nggak? Betul bang. Ya. Iya. Cuman beda Tuhan bang. Kita ini saudara, cuman beda Tuhan. Benar nggak bang Jimen? Betul. Iya. Senegara, seideologi. Enggak teologi loh. Apa? Enggak seteologi. Kalau teologi itu tahu bang. Ideologi bang. Ideologi. Bukan teologi. Pemahaman betul. Iya. Mana Maleakhi berapa? Bang. Maleakhi 4 bang. Buka bang Bible-nya bang. Berapa bang? Maleakhi 4 berapa? Maleakhi 4 itu cuma satu ayat itu bang. Maleakhi 4 hanya satu. Sampai 6 itu cuma 6 ayat itu. Baru situ lah.
Iya, di antara ayat mana? Di antara 1 sampai 4 itu di mana dia disebutkan? Satu aja lah, satu aja baca dulu. Baca dulu ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala-nyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Mana bang? Oke, ngerti ya bang itu? Ya mana? Abang bilang ada di situ Rasul. Iya, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Ya, maka semua orang gegabah, betul orang gegabah. Orang utusan Allah sebagai nabi pun gegabah, betul? Utusan Mana Allah ada di situ Nabi? di Nabi Mana ada Musa, Zakaria, Yesaya, Yeremia, bang. Bro. Ini nabi terakhir kami adalah Maleaki. Bro. Ngerti, Bang? Rasul, Nabi tidak ada di situ penjelasannya. Arti nabi apa bang? Mana coba mana di situ Enggak, arti nabi dituliskan dulu. ayat 1. Biar kita lanjut dulu bang ya. Arti nabi biar abang tahu nabi apa. Bukan, jangan kemana-mana dulu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar cabang mereka. Mana di situ Rasul dengan Nabi? Abang ngerti nabi nggak? Abang ngerti Maleaki itu siapa, tahu nggak abang? Dari dalam iman Kristen. Iya, masalahnya di ayat yang abang tunjukkan tidak dapat. Makanya Tidak nggak ada lagi ya bang. Oh, nggak ada lagi Nggak ada nabi. lagi Ikutin orang aja men, yang bisa ikutin aja. dipercaya Tuhan. Dia nggak bisa bedakan nabi rasul bang. Oh ya, nggak bisa bedakan. Oh, Parah lah. jadi menurut Weli, nabi terakhir itu Maleaki. Ya betul. Daud bukan nabi. Daud nabi. Loh, duluan mana Daud dengan Maleaki? Duluan Daud lah dari Maleaki bang. Hah? Duluan Daud dari Maleaki. Maleaki itu terakhir dari perjanjian lama. Daud? Iya. Duluan Daud dari Maleaki. Iya betul. Di mana tertulis Daud itu nabi? Bang, kami di Alkitab iman kami bang ya tersusun rapi bang ya dari Kejadian ke Keulangan, baru dari Daniel itu rabi kami kan, dari Salomo segala macam raja-raja itu terakhir Maleaki bang dari kitab kami bang. Kalau abang buka dari Alkitab ya, bukan dari Google ya kan betul. Sebelum perjanjian baru itu kitab Maleaki betul. Bang Weli, Daud itu bukan nabi, raja. Iya, raja orang mana? Raja Dia orang bukan mana? nabi bang, bedakan raja dengan nabi. Raja orang mana? Fir'aun juga raja, tapi dia bukan nabi. Bukan. Sekarang Ya. bapak belajar Bible nggak? Iya, saya tahu. Kenapa Saya Raja berapa Daud bisa tahun menjadi saya- raja? Kenapa? Bang, yang dipermasalahkan, tanya dulu. Ini bang, satu kasus. kalau bang Weli, saudaraku terkasih, kalau abang ngasih perbandingan, harus antara nabi dengan nabi, harus antara kucing dengan kucing, antara meja dengan meja, antara rumah dengan rumah, harus yang selaras, selevel. Sekarang Abang gini, membandingkan sesuatu hal antara Raja Daud dengan Nabi, itu Sekarang sudah gini. jauh berbeda. orang gini bang, abang percaya Yesus sunat? Begini. Saya tengahin. Jadi menurut Weli ini Maleaki adalah nabi terakhir, betul? Betul. Gak ada lagi nabi setelahnya. Penyambung lidah, Iya. Kalau ada gimana bang? penyambung lidah, betul? Kalau ada bagaimana? Selain Maleaki. Paulus itu nabi loh. Duh, udah bukan zaman kekosongan lagi abang. Iya. Katanya sudah gak ada nabi. Kekosongan. Kenapa ada pernyanyian baru? Karena dari Maleaki ini bang. Enggak. Katanya tadi sudah tidak ada nabi setelah Maleaki. Itu rasul abang. Rasul yang mengikuti Yesus itu mendapatkan ilham wahyu daripada Yesus. Nabi. Paulus itu nabi loh. Nabi itu Paulus. Dari mana bang? Bikin bang, bikin. Nah ini. Bikin datanya. Oke. Data by data bang ya. Sabar. By data bang ya. Yohanes. By data. Apa arti nabi? Apa arti rasul? Itu aja. Iya sabar. Tadi abang bilang Paulus itu bukan nabi kan? Bukan rasul itu. Tapi rasul ya. Baik. Nah, sebutkan ayatnya Bapak Loko.
Ya sabar dulu bang, ini agak lelet tuh. Itu bukan Paulus, Saulus itu. Paulus itu siapa? Hah? Ini Paulus itu siapa? Itulah Paulus. Lah, berarti Paulus nabi. Ayo. Kalau mengerti siapa Paulus itu, siapa Paulus itu? Saulus. Kalian ngerti Saulus itu nggak siapa? Saulus itu adalah menganiaya umat Kristiani, betul? Ya, terus orangnya sama nggak? Sama. Ya, Kenapa iya, dia berarti bisa iya, Paulus berubah nabi. namanya Saulus ini? Paulus. Ini, abang kamu ini. Abang orang Kristen kan? Enggak, apa bedanya Saulus dengan Paulus? Kalau oknumnya sama, cuman arti namanya lain. Ya sudah, berarti sama. Gimana sih? Sekarang abang. Nah, selain Saulus, ya banyak loh bang. Iya. Barnabas juga nabi, Petrus. Barnabas nabi, Simeon juga nabi. Barnabas. Iyalah, Dari mana bang tahu itu? Katolik abang itu bang. baca aja kisah para rasul. Coba abang baca. Nggak ada di sini bang. Ah, coba baca. Coba buka di situ kisah para rasul 13 nomor 1. Coba. Kisah para Rasul 13. 13. 10, 11, 12, 13. Ayat? Coba dibaca. Ayat berapa bang? Satu. Ayat 1 aja. Aduh. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Ya. Barnabas dan Saulus diutus. Itu perikopnya bang ya. Ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi bang ya, dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lucius orang Kirene dan Mehanem yang diasuh bersama dengan wajah Herodes dan Saulus. Gimana bang? Siapa itu Barnabas? di situ? Satunya. Saya baca ulang bang ya. Baca, silakan man. Lanjut. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, belum tahu nabi ini siapa ya. Beberapa nabi dibilang, nggak ada namanya kan? Oke. Dan pengajar, yaitu ini udah ada namanya ya. Siapa pengajar itu? Dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon. Jadi gimana bang? Itu dikatakannya Pengajar, bukan nabi, pengajar. kok pengajar ya? Nabi itu kan pengajar. Aduh, nabi itu penyambung lidah bang. Buka dulu di KBBI. Bro. Buka dulu Buktikan KBBI. sama saya, Nabi itu bukan seorang pengajar. Buka KBBI bang. Nabi itu bahasa Indonesia, prophet kalau bahasa Inggrisnya. Bukalah di bahasa Indonesia KBBI, prophet itu. Waduh. Apa arti nabi? Aduh, inilah, jangan bodoh abang, alah. Waduh, yakin Anda dengan tugas Anda menyampaikan? Bukalah dulu KBBI. Apa itu arti nabi? Nabi diutus sebagai seorang Siapa? Nabi diutus sebagai seorang Penyambung lidah Allah. pengajar, itu tuh, guru dan pendidik. Siapa yang bilang? Mana? Coba. Balik data. Nabi diutus sebagai seorang pengajar, guru dan Suruh dia baca bang, karena sedikit. Menurut Wikipedia KBBI bang, jangan Google. Abang ini menuhankan Google. Ku tengok KBBI bikin. Nabi Anda ini sok tahu, sok Google bukan Google. Nabi menurut KBBI. Itu aja. KBBI. Nabi menurut KBBI apa itu? Sekali. Loh, kemarin ya. Saya kan keroyok ini jatuhnya. Kok keroyok sih? Iya jelas lah. Ya. Bikin lah. Apa itu? Nabi menurut KBBI. Jadi kau bukalah dulu. Bentar, ini nggak bisa nih, tunggu dulu ya. Sinyal dulu. Kenapa abang nggak bisa buka? Enggak, saya bisa buka karena saya tahu. Makanya saya bilang Nabi itu menurut KBBI itu nyambung lidah Tuhan.
Bukan pengajar, pengajar tuh guru loh. Iya. Iya, Nabi. menurut KBBI. Bentar ya, menurut KBBI. KBBI. Waduh, lama kali. Bentar ya. Sebenarnya belibet ini, Welly ini, belibet sebenarnya. Definisi umum itu penyambung lidah Tuhan untuk mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan. Kenapa mau susah? Kan bisa mudah. Kenapa dia menyambung lidah itu untuk apa? Itu aja dulu. Penyambung lidah Gitu bukan loh. untuk mengajar, Abang. Nah, Kalau untuk apa? penyambung lidah bukan untuk mengajar, mengajar itu banyak rumusnya, Bang. Hidupkan dulu. Penyambung lidah berarti apa yang dikatakan langsung dikatakan gitu, Bang, penyambung lidah, Bang. Apa tujuannya Mengajarkan, menyampaikan kalau itu? mengajarkan banyak rumusnya. Aduh, abang ini terlalu ribet jadi orang gitu loh. Ribet. Kenapa, Bang Weli, kutanya dulu, kenapa berpatokan KBBI? Bible berpatokan KBBI, turun wahyu itu dari Jelas, KBBI. karena kenapa? Karena kenapa? Kami banyak daripada terjemahan-terjemahan, Bang, betul? Abang aku itu kan terjemahan kami. Di bahasa lain. Berarti Yesus turun, Tuhan turun berkata-kata pakai bahasa Indonesia. Enggak. Jadi Agar dipahami sebagai manusia, bukan kayak kalian kan. Kalian cuma terpaku satu bahasa, betul? Oke. Nah, Oke. itu. Jadi kami disempurnakan bahasa itu agar dimengerti sama sebagai umat. Jadi kami pun nggak ngerti bahasa Yunani, Bang. Kami nggak ngerti bahasa Ibrani, Bang. Betul. Iya. Iya. Agar disederhanakan, agar dimengerti sebagai umat percaya, Bang. Ini Bang Will ini kalau gampang kenapa disusah Bang? Nabi itu penyambung daripada risalah Tuhan, mengajarkan kepada umat, gitu loh, itu Nabi. Nah, definisi Nabi, dengar dulu Bang, definisi Nabi di sini Anda tidak paham. Yang tahu Nabi itu Muslim Bang, Muslim dengan Muslim aja, karena Nabi dan Rasul itu berbeda ya. Nabi itu adalah utusan Tuhan yang diajarkan hukum-hukum Tuhan untuk dirinya sendiri. Nah, dan keluarganya tidak diberikan kitab. Itu kalau Nabi. Kalau Rasul itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada kaumnya dan diberikan kitab. Nah, itu Bang definisinya. Nah, Anda pasti nggak bisa membedakan antara Nabi dan Rasul. Pasti tuh. Pasti. Karena yang mengetahui Nabi dan Rasul itu hanya di Islam. Kalian nggak ada Nabi. Mana ada Nabi? Yang apa bedanya Nabi dengan Rasul? Abang mengerti Bible lah, Bang. Apa bedanya Nabi dengan Rasul, Bang? Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Jangan dulu satu bahasa. Nggak bisa kau tahu. Supaya kamu tahu dulu definisi Nabi itu apa, definisi Rasul itu apa, baru kita. Abang pernah baca Bible versi King James Version? Ini ada di saya. Oke, prophet. Apa itu arti prophet, Bang? Ada kan di Bible? Password wifi-nya berapa? Aduh, berat barang ini. Nggak usah kok pakai bahasa Inggris. Kita kan mau ke KBBI. Gimana sih Bang? Sekarang kita bahas tentang KBBI. Nabi ya, masalah Nabi. Aduh. Siapa Willy ini dikasih tahu ya? Abang, udahlah Abang, nggak perlu diperdebatkan. Nah, pendeta itu pengajar atau bukan? Pendeta, gembala. Pengajar atau bukan? Gembala. Bukan pengajar. Semua di dia. Nah, semua di dia. Ngeri kali ya. Sama itu Bang definisinya, cuman ada kriterianya. Kalau semua begitu loh. Contoh dosen, ya contoh dosen
Nah, dia pengajar, cuman gelarnya dosen, lebih tinggi, tarafnya guru. Dosen juga bisa dibilang guru, boleh. Sama itu definisinya, Bang. Tadi kan aku tanya tadi arti nabi gak di meleset ke sini itu aneh. Tadi nabi Nabi itu pengajar, abangku, mengajarkan orang, menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Contoh, hei Willy, kamu jangan mencuri. Nah, ini kan mengajarkan kepada Willy supaya jangan mencuri. Nah, di mana itu ditanyakan? Itu firman Tuhan. Begitu, abangku. Kenapa susah-susah? Iya bang. Sekarang aku tanya bang, ini room Islam atau room Kristen bang? Hindu. Coba dia nanya lagi. Makanya gue bilang sakit nih orang. Sakit, yang sakit saya bang. Coba ditanyanya pula lagi. Iya, soalnya saya menjelaskan yang kebenaran firman Tuhan, tapi kalian menyangkal. Apa yang kau jelaskan Apa yang kebenaran? sampaikan? Gimana siapa? Willy, gimana? Nah, jadi kan saya bilang tadi kalian bilang nabi itu sebagai kan dibilang nabi itu saya bilang tadi di Alkitab ada zaman dari kita ini udah banyak kita obrol ini sebenarnya debat kusir Menurut dari Willy, zaman nabi kekosongan dari zaman Nggak, kekosongan menurut sampai ke Saulus ke Paulus sampai ya, lagi. Iya betul kan? menurut Willy, nabi itu siapa? Kita bahas. Jadi saya jelaskan dan ini kalian nggak terima. Jadi saya mau ketawa aja itulah ketawa. Ini agama ketawa. Dengar dulu. Menurut kamu nabi itu apa pengertiannya? Penyambung lidah Tuhan, bang. Penyambung lidah Tuhan. Nah, penyambung lidah Tuhan itu maksudnya apa? Perkataan-perkataan Tuhan yang daripada nabi itu sendiri seperti Nabi Yunus. Kami ada Nabi Yunus. Nah, berarti nabi itu penyambung lidah Tuhan. Berarti bisa dikatakan dia utusan. Tuhan itu berkata kepada Yunus, "Hai Yunus, katakanlah kepada Sodom dan Gomora sesuatu itu kan?" Iya. Saya tidak lari ke situ. Lari dia dari itu, nabi. Yang saya tanyakan kalau penyambung lidah Tuhan itu nabi, berarti bisa tidak dikatakan dia utusan? Semua utusan Tuhan. Utusan itu kan berarti kan yang diutus Tuhan. Penyambung lidah Tuhan kan? Betul enggak? Nah, seperti Yesus lah. Aku ngerti sebenarnya. Yesus itu kan firman Tuhan. Sampai kayak gitu jatuhnya nanti kan, betul? Saya enggak ke sana. Oke. Jadi kemana larinya? Berarti nabi itu kan penyambung lidah Tuhan. Betul. Nah, berarti bisa dikatakan dia utusan. Nah, utusan tugasnya apa? Yaitu untuk memberitakan apa yang dikatakan Tuhan. Yang namanya penyambung Tuhan, penyambung Tuhan. Oke. Utusan itu penyambung lidah Tuhan. Utusan ini dia utusan yang dikatakan utusan ini dia ciptaan atau pencipta? Diciptakan lah bang. Aduh. Oke, berarti utusan ini adalah ciptaan. Betul ya? Nah, coba kamu baca Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3 ya. Nah, bentar saya buka. Kita sepakat ya bahwa utusan itu adalah ciptaan ya. Yalah. Oke. Yohanes ini adalah perjanjian baru nih bang ya. Iya, Yohanes 17:3. Tadi perjanjian lama ya. Oke, 17 ayat 3. Ya. Perikop doa Yesus untuk murid-muridnya, betul? Perikopnya? Betul. Betul doa. Atau sekalian gini aja, kau baca aja satu perikop itu Yohanes 17. Ya, baca satu perikop Yohanes 17. Tinta merah semua di situ. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita mengenal Engkau itu Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi gimana bang? Di situ Yesus utusan atau Tuhan? Yang Engkau utus. Kalau abang logis berarti Yesus itu yang diutus. Jadi gimana bang? Yesus diutus berarti Yesus utusan kan? Kan doa ini bang.
Iya. Doa, siapa yang berdoa? Bukan Yesus ini bang yang berdoa. Saya tidak tanya berdoa. Yang saya tanyakan Yesus di situ utusan atau bukan? Utusan. Utusan berarti kita sudah sepakat. Utusan itu adalah ciptaan kan? Bisa. Ketawa lah, saya akui bisa. Nah, Iya kan? Berarti yang namanya utusan itu ciptaan kan? betul. Nah, berarti bukan Tuhan. Utusan yang mana nih bang? Sekarang Ya kan tadi yang kau baca tadi. Nah, doa Yohanes Yesus 17. Iya, Gini. doa. Yohanes Tahu abang 17:3. Tahu abang Yohanes arti doa? 17:3. Tunggu dulu, dengar dulu biar kamu paham. Nah, saya ngerti Yohanes utusan itu 17:3. adalah umat yang diciptakan. Berarti Yesus Oke, nah. diciptakan, betul? Menurut abang Betul. begitu kan? Sekarang kan Betul. perikopnya adalah doa, betul kan? Doa. Saya enggak tanya doa. Konteks saya bukan doa, konteks saya berarti Yesus ada sepenggal utusan kata. atau Abang bukan. mempelajari yang namanya firman Tuhan, sepenggal kata, sepenggal ayat abang kan sama, makanya saya bilang perikopnya begini. Kenapa terjadi kayak gini? Kan gitu. Poinku bukan di doa. Untuk kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kan gitu. Bahwa dia juga mengakui dia dan Bapa adalah satu. Kan begitu. Mana? Kau ngarang-ngarang kau. Di mana ayat tersebut mana? Oke. Di mana tertulis Yesus mengajarkan doa-doa kepada muridnya di mana? Aduh, ini lah panjang lebar ini dari tahu yang namanya Getsemani ya bang. Tahu yang ada ngomong namanya Taman Getsemani. itu siapa? Enggak, Tahu kau kan bilang tadi. Taman Getsemani. Ganti-gantian bang, ganti-gantian. Yang ngomong tadi Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya itu siapa? Kamu sendiri. Nah itu tertulis di mana? Yesus mengajarkan doa kepada muridnya itu di mana tertulis? Itu perikop dari Yohanes tadi. Berarti abang nggak melajari kitab, cuma sepenggal kalimat kan saya bilang perikopnya doa untuk mengajarkan Yohanes berapa tadi? Baca perikopnya nomor 17. Perikopnya Baca. adalah kan sudah saya bilang tadi perikopnya adalah saya pakai Alkitab bukan pakai Google. Iya. Perikop Yohanes. Dengar dulu pelan-pelan. Perikop Yohanes 17 ada ndak di situ kata mengajar? Ada. 17. Iya, Yohanes 17 ada ndak perikop di situ tentang masalah Doa mengajar? Yesus untuk murid-muridnya. Nah, doa Yesus untuk murid-muridnya. Kenapa kamu mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengajarkan berdoa kepada muridnya? Kok kira itu muridnya anak TK? Jadi ini debat kusir ini bang, udahlah. Kau debat kusir. Sekarang gini bang, daripada kita panjang lebar abang ya, mau ngobrol-ngobrol. Tapi tadi sudah sepakat sih bahwa Yesus itu ciptaan. Sudah. Iya. Sudah sepakat sih, karena Willy tadi mengatakan utusan itu adalah ciptaan. Betul ya Willy ya? Betul ya Willy ya? Daripada kita sampai jam 4 kan? Ini jam 4 bang kan? Oke, berarti Willy sepakat bahwa Yesus adalah ciptaan. Boleh kita sepakat Willy? Yesus adalah ciptaan. Kalau Yesus nggak ciptaan bang. Loh, katanya utusan ciptaan. Aduh. Ya. Kalau saya ngomong dari iman saya, abang nggak paham, nggak sampai ke situ abang. Tadi yang ngomong tadi siapa yang ngomong adalah utusan itu adalah ciptaan siapa? Willy. Yohanes. Kau Willy. Kok Yohanes? Kau makan bakwan 3 kau ngaku 1 ya? Yang bilang itu bang. Tidak jujur kau. Nah, tadi dia bilang Willy yang ngomong. Katanya kok Yohanes? Gimana? Kan saya beda data bang. Yohanes kan saya ulangi lagi. Oke. Menurut Willy, utusan itu ciptaan atau pencipta? Kalau pencipta itu nggak ada pencipta itu utusan lah bang. Cuman gini bang, konteksnya sama Yesus Kristus. Abang ngerti nggak yang namanya konteksnya penubuatan lah bang? Nanti Konteks kenubuatan nanti kita bahas setelah ini. Tadi Willy mengatakan nanti masalah nubuatan gampang lah itu. Yang namanya bahasa Indonesia yang namanya diutus seperti saya sendiri bos. Saya utus bawahan saya, general manager.
Kan begitu. Berarti kan orang yang lain. Kan begitu. Iya, jadi begini bang. Saya tahu arti Iya. penjelasan kalian itu, cuman dalam iman kami, iman Kristen, ya, yang mengutus Allah sebagai daging, Allah itu sendiri. Karena kenapa? Di mana tertulis itu yang mengutus Allah sebagai daging? Nah, itulah Yohanes 1, Bang. Udah nggak masuk ini. Sekarang bisa aja. Daripada Tidak saya. ada bahas daging, woi. Tidak ada bahas daging. Iya, berarti Bapak jalannya ke situ, Abang. Kalau ke Weli, jalannya ke situ. Oke. Berarti Bapak mengutus dirinya Bapak. Betul. Kalau itu pemahaman kalian, pemahaman bodohnya begitu. Pemahaman bodoh adalah Allah Tadi Anda bilang sendiri adalah yang datang ke bumi ini. Betul. Oke, saya tanya, siapa yang mengutus daging tersebut? Yesus. Allah itu sendiri. Oke, Allah Allah. itu adalah firman. Firman Oke. itu menjadi daging. Iya, oke. Yesus itu siapa? Allah itu sendiri, firman Allah. Berarti Allah mengutus Allah sendiri. Ya begitu kalau pemahaman orang bodoh. Gimana sih abang? Ya itu kalau pemahaman orang Weli awam, mengutus Bang. Weli Jadi dirinya makanya aku sendiri. bilang, iman kita berbeda, kan begitu? Bang, imunisasi nggak pas kecil? Enggak Bang, saya rabies. Oh ya udah pantas lah. Begitulah orang abang menjudge, selalu menjudge. Bukan menjas, saya tanya doang, pantas gitu. Iya. Salah lagi aku. Kan begitu. Kalau kami orang Kristen ditanya begitu, kenapa Abang? Oke, begitu? saya ulang ya bang ya. Siapa yang mengutus Yesus? Bapak itu sendiri. Oke, Yesus itu siapa? Bapak itu sendiri. Oh, berarti Bapak itu sendiri mengutus Bapak itu itulah sendiri. kalian. Kenapa jadi Yohanes? Pak Palopo mengutus Pak Palopo sendiri. Jadi Yohanes dia Willy. Gimana sih kau ini? Berubah dia hanya beberapa detik. Ya udah aku bilang kalau abang belajar teologi ya, abang ngerti etos dan logos. Itu aja. Udah. Bang, di mana teologi belajar diriku mengutus diriku sendiri? Kau pikirnya Bapak itu amubah, membagi diri. Oh, kau itu bertulang belakang, tanpa tulang belakangnya kau tidak ini. Makanya aku tanya, saya ulang nih pelan-pelan nih ya, pakai logika ini Pak Weli ya, kita logika. Saya menghargai Pak Weli. Pakai logika Bang. Kalau masalah keterunggalan nggak bisa pakai logika Bang. Sabar, jangan besar-besar suara Sekarang Pak. abang pakai logika lah. Malam, Pak Abang Weli, udah berkeluarga bukan? kucing saya nanti bangun, jangan besar-besar. Tapi begini Bang Jimen, tapi begini Bang Willy, saya netral ini ya, saya netral Bang Willy. Tadi menyinggung masalah tulang belakang. Saya mau nanya dulu, Tuhanmu punya tulang belakang nggak? Willy? Nah. Tuhanmu kan punya tulang belakang, betul? Ya udahlah. Kamu begitu. Itulah apa yang kalian imani dan imani apa yang keimani. Kan gitu. Pak Weli, saya pelan-pelan dulu kita. Saya bingung, Pak Weli, pelan-pelan kita. Jelaskan dulu. Kalian bertanyakan Bible. Oke, saya tanyakan ini. Siapa yang mengutus Yesus ini di bumi? Jujur, ayo, siapa? Itu saya bilang Allah Bapa itu sendiri. Oke, siapa Yesus itu ketika di bumi? Daging. Allah Iya, itu daging itu siapa? Allah itu sendiri. Berarti Bapak mengutus Bapak dirinya sendiri. Ya, itu pemahaman pemikiran kalian. Tapi kau yang ngomong. Bukan. Orang gini, kalian itu kan bukan orang Kristen berarti kan? Iya, gimana? Gini. Saya Jimen. Dengar. Sekarang nanti kalian menyembah Allah, tapi kalian Muhammad dulu dengan Willy. Kan begitu Bang. Jadi janganlah Bang. Saya uji dulu Willy logikanya. Saya Jimen. Logika. Sekarang gini, saya bahas logikanya. Dengar dulu Willy. Saya udah ngerti Bang. Willy, saya udah dengarin ngerti dulu. Logika Abang. Masa Bapak mengutus dirinya sendiri, begitu kan? Saya udah ngerti logikanya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Ya, saya tidak tanya itu. Ya. Saya mau tanya, ketika Bapak mengutus Yesus yang mana sendiri bilang.
Dirinya sendiri, oke. Oh, kau sendiri yang jawab ya, bukan saya. Ya udah kan saya udah bilang, saya ngerti arah tujuan perkataanmu itu. Oh, berarti Bapak mengutus dirinya sendiri. Terima iman kami. Iya, saya Tritunggal, terima. ketertunggalan kami itu adalah Allah yang Esa, 3 dalam 1 dalam 3. Walaupun kalian bilang Allah kami ada 3, kami terima 3 Oh, dalam berarti 1 dan 3. karena Tuhannya Pak Willy itu Esa, berarti harus dirinya sendiri yang diutusnya. Jadi siapa lagi? Oh, berarti dirinya mengutus dirinya sendiri bisa kalau itu agar bahasa- bisa disimpulkan bahasa orang awam Tuhan ya. itu Esa. Bahasa orang awam ini ya. Kayak Oke, gini ya. bahasa awam. Gini Bang. Abang pernah, kerjaan abang apa? Profesor bukan? Kalau abang profesor, abang menciptakan Frankenstein. Saya tukang kayu, Bang. Nah, tukang kayu, oke. Jadi abang tukang kayu kan, menciptakan yang namanya Pinocchio. Abang ngerti Pinocchio kan? Iya. Nah, oke. Abang bisa menciptakan Pinocchio sampai bergerak, pakai mesin segala macam. Iya. Banyak abang ciptakan Pinocchio ini dari kayu, betul? Iya, Bergerak. betul. Tapi orang ini berkesalahan, masa bisa nanti Pinocchio ini mencuri di rumah abang sendiri? Apaan sih? Mencuri. Lah sekarang Sawannya kau. menciptakan Allah itu menciptakan manusia ada free will, betul? Abang ngerti free will nggak? Betul. Betul. Enggak, Ya kita fokus udah. dulu ke Tapi Yesus ketawain tadi. langsung. Ya, ke Pinocchio aja dulu. Bagaimana Pinocchio, Pinocchio? Pinocchio. Nggak ngerti arahku. Oke. Udah Oke, Bang. lah, udah debat kusir di jam 4 bang, ini kita tidur aja. Ya udah. Abang mau kemana, Bang? Pinocchio belum selesai. Iya, cuman abang udah ngetawain saya. Mungkin dianggap begini, yang tukang itu Bapak, Pinocchio Yesus, mungkin begitu ya. Enggak. Tukang Ya, kayu, Oke, silakan. tukang kayu kan punya mahakarya, betul? Betul. Tukang kayu ini siapa? Analoginya Bapak gitu kan? Enggak, dia sendiri. Itu tadi kan aku tanya apa profesimu tukang kayu katanya. Iya. Jadi mahakarya abang itu sebagai tukang kayu apa yang ia karyakan sampai saat ini? Pinocchio. Nih, Pinocchio. Nah, oke. Pinocchio itu kan kayu yang bisa hidup, betul? Ya, Pinocchio ini kita analogikan kepada siapa? Ya abang itu. Saya Pinocchio. Tuhan lah itu tadi siapa itu tadi? Jeman lah yang menciptakan Yo, Pinocchio. Jimen Pinocchio. Malah manusia. Kita lah Pinocchio itu. Betul? Oh, lu yang Pinocchio. Jiman ini nama Oh, jadi- Tuhan. Jiman ini nama Tuhannya. Dia Tuhan Mahakarya. Tuhan itu kan yang Mahakarya, betul? Oh, Jimen, sebagai- iya, Jimen yang mahakarya, Bang Willy Pinocchio-nya gitu. Betul, semua kita. Udahlah. Ini udah mulai ini omongan ini. Udah mulai. Awas lo Bang, gak boleh berbohong lo. Berbohong tambah panjang hidup berarti Bang. Iya. indah hari-hariku bersama Willy. Gini. Enggak, coba dulu. Saya menciptakan boneka dari kayu namanya Pinocchio, iya kan? Nah, Kau lalu kita sekarang ini hidup. apakah hidup? Apakah Pinocchio itu diriku? Enggak, tunggu dulu kan belum sampai situ. Papa Lopo Panjang tunggu dulu. perjalanannya. Jadi begini, Oke, ketika abang menciptakan mahakarya yang namanya Pinocchio, betul? betul. Abang menghendaki Pinocchio ini serupa dan segambar abang, betul? Biarlah dia kayak aku istilahnya. Ya kan, abang kan tidak tertandingi di dalam Oke. manusia, betul? Iya, oke. Terus? Kayak mana lah manusia ini biar mendapat kuasa di dunia yang kuciptakan ini, betul? Iya, Pinocchio segambarlah dengan aku. Oke, Oke, segambar karena bentuknya segala macam kan, betul? Iya. Abang taruhlah ini di tempat abang yang punya lagi yang namanya mahakarya abang yang nomor 2, betul? Itulah tamat ini. Terus? Oke, cuman ada yang di sini yang abang pohon, istilahnya ada pengecualian. Abang Apalagi itu pohon, Bang. Saya hanya ciptakan Pinocchio. menguji Pinocchio ini, apakah dia serupa sama aku, kan begitu? Enggak, Bang. Kalau Tadi Pinocchio ini serupa sama konteks aku, berarti kita. tidak akan diterimanya ini karena dia serupa Bang. sama aku.
Bang, konteks kita tadi yang Aduh. saya ciptakan tadi Pinocchio. Kan udah panjang ku bilang tadi, Bang. Iya, dengar. Selamat siang, selamat siang. Iya, selamat siang. Nah, Willy menyuruh saya menciptakan, analogikan saya sebagai tukang kayu. Lalu saya ciptakan Pinocchio serupa dengan saya. Pertanyaannya, apakah Pinocchio itu adalah saya? Sekarang gini, Bang. Sekarang gini lagi. Iya, nggak bakal serupa. Allah itu nggak serupa sama manusia karena Allah kami itu kudus. Jadi Iya. bagaimana Allah itu untuk menyelamatkan orang-orang yang ciptaannya sebagai orang yang berdosa? Enggak. Maka itu bukan kedatian. Willy. Dalam Kita fokus dulu kepada Pinocchio tadi. Pinocchio tadi apakah sama dengan saya? Enggak. Panjang. Selamat siang. Musa. Nabi Musa pun nggak ada fungsinya apa dia melihat yang namanya wajah Allah Adonai Elohim Oke. Yahweh itu enggak akan. Makanya Yesus datang. Gimana Intan? Tanya saya aja, Mas. Oke, Willy, berarti saya Halo, Mas. pencipta Pinocchio. Oke. Tuhan menciptakan Yesus dan mengutus Yesus. Pertanyaan, Yesus dari mana Tanya ayatnya? saya aja, woi, Islam. Oh, apalagi lah ini? Apalagi kau ini? Apa? Ini Apa? belum Kamu selesai loh bertanya masalah atau mau ditanya? Tentang Pinocchio, tunggulah dulu Pak Kamu mau Timothy. ditanya atau ditanya? Tunggulah Pak Timothy. Diamlah dulu. Kamu ini dari tadi saya dengar. Kamu mau ditanya apa bertanya? Kenapa? Sabar Timotius, sabar. Ini masalah Pinocchio belum kelar. Palopo, Sabar. Ini masalah Palopo, Pinocchio. Sabar. apa? Masalah Pinocchio ini Oh belum iya, kelar. kamu bertanya apa ditanya sama saya aja. Ayo. Pak Willy. Gini Bang, gini. Saya mau nanya, boleh? Oke. Bikin Yang saya mau kesepakatan. tanyakan. Anda mau bertanya, saya jawab lebih lama waktunya, bisa? Bisa. Kasih kesepakatan di awal. Anda bertanya, saya jawab berapa lama? 2 jam. Bebas. Yang lain diam dulu, saya sama inspirasi dulu nih, hostnya dulu. Bebas. 1 juta bisa Anda tanya ke saya tentang saya ahli kitab. Tapi Wow. bikin kesepakatan. Wih, Siap. kamu Anda rendahkan bertanya Willy, bebas ahli kitab apa itu. saja, dari A sampai Z, bebas. Iya, Saya ahli kapan kitab, dengarin saja yang kalau lain, mau. rekam. Iya. Saya ahli kitab. Ya, Ya. kasih waktu berapa lama saya bisa menjawab? 3 menit lah. Oke, ya silakan Anda bertanya. 1 juta, 1 miliar, Siap. bahkan Tuhan kamu juga tanya ke saya semuanya. Oke. Panggil Tuhanmu sama nabimu juga. Silakan. Oke. Yang saya mau tanyakan gini Bang. គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដែលអាចយកជាជំនះមួយនេះបាន Yang lain diam dulu. Oi. អត់មានបាត់ទៀតសម្រាប់ក្រុមក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ Sudah. Sudah, silakan Bang. Jawab. Nah, itu majnun tuh kan nabimu. Disuruhnya diam. Udah. Pak Willy, kita selesaikan Pinocchio dulu di antara kita. Itu belum selesai, itu belum clear. Ya, Pak Willy. Pak Willy. Pak Willy. Pak Willy. Oh, Pak Willy. Pak Pinocchio. Pak Willy, buka mikrofonnya Pak Willy. Ayo. Kita selesaikan dulu itu. Saya bingung Pinocchio ini tadi. Pak Wedi. Pak Wedi. Oh, iya. Wedi. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang tadi tuh yang gila tadi? Udah Bang, udah dikirim ke apa? Ke lembaga. Si ini gila juga. Tidak. Ini Wedi ini ahli kitab ini.
Iya. Tetap abang. Willy santun dia bang, dia santun dia Santun, nggak mau hujat dia. Saya suka sama Pak Willy ini. Iya. Dia, iya, Aku suka dengar film Pinocchio bang. Suka dengar film Pinocchio. iya. Makanya Pak Willy buka mikrofonnya Pak Willy. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Ayo Pak Willy. Keluargaan bang. Ayo Pak Willy. Ini belum kelar ini ya. Apa tuh Pak? Pinocchio. Jam kakak sama tidurnya apa tuh Pak? Enggak, saya Kakak, jangan tanya begitu dulu. lah kakak. Tunggu dulu kakak, baru jam berapa lagi? Jam 4 Pak. Kakak Nggak sholat apa? Sholat 5 waktu nggak sholat apa kalian nih? Di sini masih belum Pak Willy. Makanya saya tanya dulu, kita selesaikan ini berdua, ya kan? Nah, Pak Willy, saya tadi membuat Pinocchio, ya kan? Hidup kan? Hidup Pinocchio ini. Nah, serupalah dengan saya. Nah, pertanyaannya, apakah Pinocchio dengan saya itu sama atau tidak? Sama. Apanya yang sama? Serupamu. Enggak, sehakikat enggak, sekodrat enggak? Kodrat ini apa artinya? Saya nggak ngerti. Sehakikat enggak? Kalau kami nggak ada sehakikat Pak ya, gambaran diri Alkitab kami serupa ya, segambar dan serupa ya. Oke, Tapi Pinocchio apa yang saya artinya hidupkan hakikatnya tadi. apa? Dengar, Pinocchio yang saya hidupkan tadi itu manusia atau boneka yang hidup? Boneka yang hidup. Oh, saya manusia atau boneka yang hidup? Anda pencipta boneka itu, Anda manusia. Manusia, berarti manusia dengan boneka hidup sama atau tidak? Enggak. Cuma kan Anda menggunakan boneka-boneka Anda ini agar sekehendak dengan Anda, betul? Sekehendak dengan saya tidaklah. Ciptaan Anda, tidak mungkin Anda menciptakan suatu benda, Abang. Iya, sesuai dengan tujuan saya. Iya. Kalau saya ciptakan boneka sesuai dengan setujuan saya, apakah satu hakikat dengan saya? Pastilah, karena serupa, Bang. Wah, dia boneka, saya manusia. berak juga dong. Serupa itu kan berarti kan seperti sifatnya seperti abang pengen kayak gitu. Cuman Pinocchio tadi nggak sifatnya gitu. Serupa abang itu turunkan bang. nanti dari boneka lain untuk menasihati dia. Bang, serupa itu abstrak atau non abstrak? Bisa non abstrak, bisa non abstrak abang. Lah. Abstraknya seperti itu adalah gambar wajahmu. Cuma serupanya non abstrak adalah sifatmu. Oke, saya manusia. Pinocchio tadi ciptaan saya itu manusia atau boneka doang? Ciptaan saya. Ya, cuma pengennya abang gimana? Serupa kan? Ya sehakikat kan, sehakikat harusnya dia boneka itu manusia. Ya betul, jadi Pak Willy dengan saya manusia atau bukan? Manusia. Oke, boneka tadi dengan Pak Willy sama serupa atau tidak? Sehakikat atau tidak? Kalau saya nggak serupa, tapi kalau sama bapak serupa, karena hakikatnya abang pengenkan hakikat serupa adalah segambaran. Hakikat itu bukan segambaran bang, keadaan sejatinya dirinya. Contohnya sejatinya saya adalah manusia, itu dia keadaannya saya manusia. Saya nggak ngerti hakikat abang, makanya saya bilang jangan hakikat. Karena di Alkitab kan menjadikan manusia ini serupa dan segambaran, bukan sehakikat. Tapi tiga pribadi satu hakikat. Tapi tiga pribadi satu hakikat. Gimana? Tapi konsepnya tiga pribadi satu hakikat. Enggak, hakikat itu apa? Saya nggak ngerti hakikat. Yang di Alkitab kami yang dituliskan dari kejadian Allah, baiklah kita menjadikan manusia ini menjadi serupa dan segambaran. Hakikat itu artinya. Saya uji lagi. Hakikatnya Bapa sebelum Yesus ada, hakikatnya Bapa itu seperti apa? Gimana bang? Sebelum diciptakannya Yesus, hakikat Bapa itu seperti apa? Yesus diciptakan abang. Tadi Papa Lopo. Gini Jim, kalau tentang hakikat kok nggak paham dia gitu bang, keadaan yang sebenarnya. Yesus diciptakan. Gitu bang Jimen. Jadi begini bang Willy, keadaan yang sebenarnya Pak Willy ini siapa? Manusia. Terus membuat apa tadi? Pinocchio patung, ya kan? Bukan aku yang buat, si Jiman.
Iya, si Jimen. Ya. Nah, Jimen sekarang lagi. si Jimen membuat patung. Nah, Tanyalah dia ya. Aku mau ya. dulu. Keadaan yang sebenarnya patung ini apa? Pak Wedi? Ya buatan Jimen. Iya, keadaan yang sebenarnya buatannya itu loh. Ya karyanya dia. Iya, keadaan yang sebenarnya manusia atau patung? Di patung. Bukan manusia ya? Iya. Ya sama seperti kami. Allah kami adalah roh. Jadi Nah, manusia terus? daging gitu. Nah, Yesus roh bukan? Yesus sebagai daging bang. Allah kami sebagai roh. Iya, Yesus bukan daging, bukan roh. Ya, diutus. Ah, berarti tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah abang. Kita yuk pakai logis terus. Jangan bahas iman kami ya bang. Kalau abang pun nggak percaya iman kami ya bang. Gini abangku, abang kan gini. Oke, kita Saya kembali. jelaskan tadi kan. Bagaimana seorang apa namanya makhluk yang kudus untuk menyelamatkan orang yang penuh dosa, kan begitu? Oh, Tuhan Anda makhluk. Kok makhluk? roh. Allah kalian benjat, betul jat. Iya, gini aja deh, bang. Begitu. Kalau kami roh, Gini aja deh, ya. ruak. Kan nggak ruak. 2 Yohanes 1 ayat 7. Aduh, Yang balik tidak lagi. mengakui Yesus datang ke dunia sebagai manusia adalah antikristus, ya. Nah, sekarang saya tanya, Bang. Yesus itu manusia, betul? Betul daging. Oke. Tuhan Anda siapa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Namanya siapa? Namanya siapa, Bang? Iya, Allah Bapa dan Putra Roh Kudus. Artikanlah itu gimana? Iya, nama Tuhanmu siapa namanya? WH. Oh, bukan Yesus. Itulah dia. Gimana nya? Oh, Yesus, bilang aja Yesus. Itulah dia. Iya, berarti tadi kan Yesus manusia, betul? Terus Tuhan Allah Anda itu daging. namanya iya daging itu kan manusia, betul? Terus nama Tuhan Anda Yesus, betul? Gimana bang? Nah, kan gini, dengerin bang, supaya nggak muter kita. Yesus itu kan manusia, betul? Ya, Allah yang menjadi daging. Iya. Nama Tuhan kamu siapa? Namanya anak Maria, namanya siapa? Pakai bahasa apa ini? Ya terserah. Bahasa Indonesia aja bang. Gak usah tahu. Namanya siapa bang? Allah yang di perjanjian lama, perjanjian baru nih. Enggak, perjanjian baru bang. Sekarang anaknya Maria. Yes. Namanya Yesus, betul? Betul. Berarti Tuhan kamu manusia. Ya, terserah bang lah. Loh, terserah saya loh. Iyalah Tuhan ngerti abang ngerti Tuhan? Tahu. Udah, ya Yesus betul Tuhanku. Iya, berarti Tuhanmu manusia, betul kan? Betul. Ya sudah, selesai. Udah selesai. Arti Tuhan kan gitu. Tapi nama Adonai Elohim kami, Allah Bapa kami, mungkin kamu juga nggak ngerti. Cuma kalau Tuhanku memang Yesus Kristus sebagai daging. Ya betul. Kok berarti ada 2 Tuhan? Tuhan daging dengan Tuhan roh? Tiga Tuhan kami, tiga. Enggak, bukan begitu bang. Kan ada Tuhan daging, ada Tuhan roh, betul? Iya. Enggak, Betul? masih ada lagi satu lagi bang. Siapa lagi? Itu Allah Bapa. Allah Bapa kan roh. Enggak, itu berdiam di sana itu. Di kerajaan surga. Nah, itu roh atau bukan? Enggak, mana dia turun ke sini? Oh, Tiga, jadi Tuhan. Allah Bapa bukan roh. 3. Itu Allah Bapa itu apa? Bapa. Artikanlah sendiri, anaknya Yesus. Yesus Bapa. meninggalkan roh. Iya. Roh Kudus itulah roh Yesus.
Oke, gini Bang, Bapak ini kan Tuhan. Dia kan di langit, betul? Di surga. Ya di surga, Tuhan di surga, betul ya? Tuhan di bumi siapa? Yesus. Berarti ada 2 Tuhan. 3 di udara. Enggak, 2 dulu. Di hati kami Roh Kudus. Ada lagi di hati. Berarti ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di hati, ada Tuhan di bumi. Betul. Menurut pemahaman kalian. Loh kok kan abang sendiri yang katakan, kok saya? Ya makanya saya bilang tadi 1 dalam 3, 3 dalam 1. Kalian nggak percaya, makanya saya bilang 3. Jadi apa lagi? Iya nggak apa-apa. Berarti menurut Pak Willy ada Tuhan di sorga namanya Bapa, kan? Ada Tuhan di bumi namanya Yesus. Ya di hati kami Roh Kudus. Di hatimu Roh Kudus. Iya. Nah, siapa yang kau sembah? Semua. 3-tiganya? Iya. Makanya tiga. Gimana sih kau Pak Willy? Loh kok salah? Ya 3 Tuhanku kok malah gimana? Loh, kata Yesus, coba kau buka dulu deh 1 Korintus. Enggak. 1 Korintus 86. Pengakuan aku nih Bang, abang kan meminta pengakuan aku. Dibaca-baca Bible, abang pun tidak ngerti Bible, sudah. Betul? Oke. 1 Korintus 86, hanya ada 1 Allah saja yaitu Bapa. 1 Tuhan saja yaitu Yesus. Bagaimana itu? Enggak ada Roh Kudus. 3 Tuhanku Bang, terserah umat yang lain. 3 Tuhanku, kenapa rupanya? Bukan, ini dalil Bang. Paulus ini loh berkata nih, 1 Korintus 86. Hanya ada 1 Allah saja, yaitu Bapa. Kata Paulus, betul? Kata Willy kayak mana? Nah, dan 1 Tuhan saja, yaitu Yesus. 1 Tuhan saja. Iya. Nah, sekarang berapa Tuhanmu? Itu kan kata Paulus, kata Willy 3. Jadi kok nggak dengar Paulus? Ini aja abang undang aja Paulus itu aja abang undang. Kalau aku udah mengakui 3 Tuhanku, udah aku bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi apa lagi permasalahkan? Iya, nggak apa-apa. Berarti abang nggak mengikuti kata kalau Paulus. Kalau abang permasalahkan Paulus itu yang abang permasalahkan, jangan aku. Betul? Nah, kan yang menjadikan Yesus Tuhan Paulus, bagaimana sih? Terserah dia. Ajaklah dia ngobrol sama abang. Bang, kalau tidak ada Paulus, nggak ada Tuhanmu. Dari mana jalannya bang? Loh, yang bikin Kristen siapa? Kisah para rasul abang, para rasul Yohanes abang. Saulus salah. Yang bikin Kristen, itu sabar Bang. Kristiani abang. Yang bikin Kristen itu Paulus di Antioquia. Jadi kau ini harus tunduk pada Paulus. Antioquia abang, di Yohanes abang baca di Wahyu. Kepada jemaat 7 jemaat, itulah jemaat di Antioquia. Abang ini. Efesus. Sekarang gini aja, abang kan tanya aku, bukan Paulus kan? Mending saya tanya Paulus, karena dia yang mendirikan Kristen. Kristen itu kisah para rasul abang. Saulus belum ada waktu zaman Kristen, ada yang namanya kepemimpinan eklesia waktu ada saja yang namanya pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus abang, betul? Salah. Wow, kok lebih tahu abang? Loh, saya baca. Oke, apa Kristen itu? Kristen itu pengikut Paulus yang menuhankan Yesus. Dari mana? Bible ya, Bible ini ya. Bible. Ya, dari mana ayatnya? Siapa yang mendirikan Kristen? Enggak, kita selesaikan dulu masalah ini. Udah, kau ketik aja di situ Kristen. Jangan ketik asal Bible. Dan tadi saya nggak ngetik loh. Dan tadi saya